Halo teman-teman sekalian, saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang penghayatan janji perkawinan dalam masa pandemi COVID-19 pada keluarga Katolik di lingkungan Santo Petrus Taman Paroki Santo Cornelius Madiun. Nama saya Madonna Milpurga Fautnil, NPM 182979. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 sangatlah besar bagi kehidupan manusia, khususnya bagi keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan sampai pada kebutuhan ekonomi, sangat mengkhawatirkan. Di sini penulis ingin meneliti tentang penghayatan janji perkawinan dalam masa pandemi COVID-19, khususnya pada keluarga Katolik di lingkungan Santo Petrus Taman Paroki Santo Cornelius Madiun. Apakah dalam masa yang sulit ini bisa berdampak pula pada hubungan perkawinan Katolik? Kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Kita harus mengenal dulu apa itu perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik menurut para bapak gereja. Yang pertama, dari Santo Ignatius dari Antioquia. Dalam suratnya kepada Santo Polikarpus, mengajarkan kesetiaan antara suami istri dan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. Perkawinan sebagai lambang persatuan antara Kristus dan gereja ditekankan kembali oleh Santo Leo Agung. Yang berikut, menurut Atheonagoras dan Theophilus dari Antioquia. Keduanya mengajarkan monogami, bahwa seseorang harus menikah hanya sekali. Karena ini yang Allah kehendaki, yang pada awalnya telah menciptakan seorang pria dan seorang wanita, dan menciptakan persatuan daging dengan daging untuk membentuk bangsa umat manusia. Yang berikut menurut Origen. Origen mengajarkan bahwa Tuhanlah yang mempersatukan sehingga suami istri bukan lagi dua, melainkan satu daging. Pada mereka yang telah dipersatukan Allah, terdapat karunia, sehingga perkawinan menurut sabda Tuhan adalah karunia, sama seperti kehidupan selibat adalah karunia. Berikut menurut Santo Agustinus. Berkat perkawinan adalah keturunan, kesetiaan, ikatan sakramen. Ikatan sakramen ini sifatnya tetap selamanya, yang tidak dapat dihilangkan oleh perceraian atau zina. Maka harus dijaga oleh suami dan istri dengan sikap bahu-membahu dan dengan kemurnian. Berikut yang kedua, menurut KHK atau Kitab Hukum Kanonik. Dalam KHK 1983, Kanon 1055 menyatakan, yang pertama, perjanjian perkawinan dengan mana pria dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri,
serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Yang kedua, karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan yang sah, perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen. Selanjutnya, menurut KWI, perkawinan Katolik adalah sakramen yang berarti kesatuan antara suami istri dengan Kristus. Seluruh hidup pasangan suami istri adalah satu menjadi perwujudan rahmat. Dalam perkawinan Katolik, kesatuan cinta yang telah dibangun oleh suami istri, rahmat dari Allah telah diberikan kepada mereka sebagai pasangan suami istri dan anak-anak bagi keturunan mereka. Dan menurut para responden, perkawinan Katolik adalah perkawinan yang didasari cinta kasih terhadap pasangan dan komitmen sehidup semati, tak terceraikan, yang pernikahannya dilaksanakan di gereja, diberkati imam, dan disaksikan saksi sesuai aturan gereja. Ciri-ciri perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh satu laki-laki dan satu perempuan merupakan bentuk perkawinan monogami. Perkawinan ini berdasar cinta mesra yang terjadi di antara keduanya. Cinta mesra dari keduanya menjamin pemberian cinta yang utuh dan tak terbagi. Perkawinan Katolik, pasangan suami dan istri telah sepakat untuk menjadi satu, mempersatukan diri untuk seumur hidup bagi pasangannya. Sehingga tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan Katolik yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Di dalam kesepakatan perkawinan, pasangan suami istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan melalui perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, kesatuan suami istri. Persatuan yang utuh antara suami dan istri adalah kesatuan yang terjadi dan berkembang antara suami dan istri itu sendiri, berkat janji perkawinan dan buah dari sakramen perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan tidak lagi dua, melainkan satu daging. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan seksual. Apabila suasana keluarga dalam keadaan harmonis, maka hubungan seks juga akan menjadi aktivitas yang membahagiakan bagi suami istri itu sendiri. Relasi yang baik membantu pasangan suami istri untuk menghayati pemenuhan kebutuhan seks dalam perkawinan. Yang keempat, kelahiran anak. Menurut Paus Yohanes Paulus II, komunion suami istri mendasari dan mengawali komunitas keluarga. Artinya, kesejahteraan suami istri adalah tujuan perkawinan dalam rangka membangun komunio di dalam perkawinan. Sedangkan kelahiran anak merupakan tujuan perkawinan dalam rangka membangun komunitas keluarga. Dan yang kelima, pendidikan anak. Dalam pendidikan anak, orang tua berpartisipasi aktif dan memberi pengaruh besar bagi anak-anaknya. Orang tua telah dipanggil oleh Allah dalam karya kehidupan baru. Selanjutnya, orang tua terpanggil untuk menumbuhkan,
menumbuh kembangkan anak-anak mereka menjadi pribadi manusia yang utuh berkat cinta kasih dari Allah kepada suami istri sebagai orang tua. Masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan Katolik dan bagaimana mengatasinya pada masa pandemi, khususnya terhadap keluarga di lingkungan Santo Petrus Paroki Santo Cornelius, Madiun. Dari hasil wawancara, masalah yang muncul dalam perkawinan semasa pandemi menurut para responden adalah banyaknya pengeluaran ekonomi, kurang merasakan Roh Kudus, dan ibadah terbatas. Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa masalah dalam keluarga Katolik, khususnya dalam perkawinan, tidak terlalu dipengaruhi situasi pandemi, meskipun ada sedikit masalah yang terjadi, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Menurut para responden, cara mengatasi masalah dalam perkawinan semasa pandemi adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, selalu mengisi pulsa, dan aktif ibadah live streaming. Bagaimana menghayati janji perkawinan Katolik selama masa pandemi? Menurut para responden, cara menghayati janji perkawinan pada masa pandemi adalah dengan bersandar pada Allah, memegang komitmen, saling mengasihi, saling mengalah, saling evaluasi, saling mengerti, saling memahami, dan saling mendukung, taat pada ajaran Tuhan, setia, dan selalu melibatkan Roh Kudus. Dari jawaban para responden dapat kita simpulkan bahwa dalam masa pandemi ini, umat Katolik khususnya dalam keluarga Katolik selalu setia dalam janji perkawinannya. Inilah tujuan hidup sebagai panggilan membentuk keluarga atau gereja kecil yang setia dalam perannya dalam hubungan perkawinan. Kesimpulan, perkawinan Katolik adalah perkawinan yang didasarkan cinta kasih antara pria dan wanita yang disatukan dalam sakramen pernikahan. Ciri-ciri perkawinan Katolik bersifat tak terceraikan, setia seumur hidup, yakni hanya diceraikan dalam kematian, bersifat monogami karena hanya untuk satu pria dan satu wanita menjadi pasangannya, dan tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri, unitif atau kesatuan suami istri, pemenuhan kebutuhan seksual, terbuka untuk kelahiran anak, dan pendidikan anak. Dalam masa pandemi ini, yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara, bahwa pemahaman umat lingkungan Santo Petrus Taman Paroki Santo Cornelius Madiun telah menghayati janji perkawinan dengan baik, meskipun dalam menjelaskan arti perkawinan Katolik hanya separuh, tapi tidak menutup penghayatan janji perkawinan tersebut, sehingga meskipun dalam kondisi dan situasi saat pandemi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penghayatan janji perkawinan suami istri. Sekian dan terima kasih.